Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita pada hari ini untuk menyaksikan petualangan alam menyintai desaku. Pada hari ini kita bersama-sama untuk menjalankan aktivitas kita di pada hari ini, yaitu melihat pemandangan di daerah kita semua. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan petualangan desa cintaku yang indah ini. Mari kita saksikan. Tuh. Ya, pemandangannya tuh. Lumayan sangat. Ini kebun warga, ini kebun pisang. Ya. Pisang. Tuh. Memang suasana sangat indah. Terang menerang. Memang ke sana tuh ada itu laut tuh ke sana tuh ya. Sebetulnya laut sana tuh. Menjauh sekali. Ini kalau di sini namanya ini jeng-jeng. Jeng-jeng ini ya. Banyak jeng-jeng kecil. Kebun warga nih. Oh, ini nih pohon cengkeh ya. Oh, pohon cengkeh itu. Ya. Sana tuh. Terus alhamdulillah nih kebun pisangnya ini pada bagus-bagus sekali nih. Pada musim kemarau ini. Oh, ini jeng-jeng yang sudah agak gede batang itu. Sedang lah. Ini kalau di sini namanya putih. Ya. Putih yang satu ini. Petek ya. Pohon petek. Nanti kita ke sana. Lihat suasana yang sangat indah gitu ya. Kalau kesananya tuh sana ada kuburan warga di sana ya. Kuburan besar itu sana. Ini kita jalannya sini aja ya. Ini sekeliling kita ini kebun pisang. Ini saudara-saudara kalau pengen tahu nih, ini namanya pohon tangkil. Nih seperti ini nih. Kalau sudah pengen tahu ya, ini tangkil yang masih kecil ini. Nih. Ini ya. Kecilnya begini tangkil tuh. Yang suka limping. Yang limping sama orang-orang tuh ya. Yang dikirim ke luar negeri juga itu limpingnya. Yang enak-enak sekali tuh. Ini sebetulnya kebun ditanami lenca nih ya. Lenca namanya. Buah lenca nih. Cuman ini musim kemarau ya seperti ini. Kurangan air. Ini tangkil juga tuh. Tangkil kecil. Ya. Tangkil namanya nih. Yang masih kecilnya. Nanti ada yang udah gede nih ada.
Nih lihat kita di persawahan tuh, sana persawahan tuh ya. Persawahannya ada tuh. Nah, ini yang dibilang pisang mulih jauh mulih, kalau di sini mah jauh mulih ya. Ini pohon kelapa kecil nih, yang dibilang kalau di kota-kota ini dugan, ada dugannya tuh ya. Kalau udah gede nih berbuahnya nih, dugan namanya, dugan kelapa gitu ya. Ya sebaguna itu ya. Ini tanaman ubi gitu ya. Tuh, ubi nih. Kalau ubi agak kuat walaupun dia musim kemarau ya, agak kuat. Ini daerah sini juga nih baru ada air separuh nih, baru di tandurin nih tuh. Di sinilah beginilah kira-kira nih ini cara menyawahnya, enggak sekaligus karena sulit airnya di daerah perkampungan ya. Sulit. Bagaimana mau bisa sekaligus seperti ini? Karena ini airnya yang sulit. Ini ya, pohon pisang, pohon tangkil, pohon ini pohon cengkeh yang masih kecil nih cengkeh. Nah, ini sudah kok. Nah, kita lihat seperti ini. Oh, ini tadi yang dibilang kuburan tuh ya. Nah, kuburan tuh di sana tuh. Itu kuburan sebetulnya tuh. Berbagai cuma agak, kalau di sini agak jauhan ya. Tuh sana tuh. Saudara tuh ya. Itu kuburan sih. Ini pohon kelapanya nih yang sudah gede tuh. Tuh pohonnya gede-gede tuh, tinggi tuh. Berapa meter ini tuh dari atas ke bawah tuh. Pohonnya tinggi-tinggi tuh. Oh. Ada berapa? 30 meteran kali ya kalau nggak salah nih. Tinggi banget. Pohon kelapa begini. Tinggi-tinggi. Tinggi sekali tuh. Ya. Lihat. Ini buahnya tuh. Kelihatan buahnya tuh. Agak panas ini. Panasnya kencang. Di kamera ini agak ini. Agak kurang terang gitu ya. Ini padi ya paling kira-kira bangsa 2 bulan lagi ini bisa dipanen ya. Sebelah baru ditandur ya, sebelahnya sudah hampir dipanen gitu ya. Itu kalau saya di kampung begini nggak bisa sekaligus. Sulitnya airnya bukan masalah apa-apanya. Nah, kesana perkampungan ya, kalau di sini nih namanya, kalau di sini saung itu untuk berteduh ya. Tuh, di sana gunung sana tuh ya, cuma lewat sana tuh gak jauh. Sini lindungnya sulit kali ini, mungkin gak ada lindungnya.
sementara ini mah. Nah ini airnya jarang nggak ngalir setiap hari gitu ya maksudnya. Kalau ngalir setiap hari sih pasti ikan-ikan itu banyak. Kita lindung itu benter ya, sepat gitu maksudnya, betok maksudnya nggak ada ini. Kenapa dibilang nggak ada ya airnya nih, mau ada air seperti ini tuh, tuh kan ngambil air seperti ini ya, pakai talang ke sana tuh, bambu itu tuh. Jadi mau ada ikan bagaimana, yang airnya jadi dapat narik nih dari mata airnya sangat jauh lagi. Air mah ada sih, ada kan, cuman enggak besar, enggak seperti yang lain gitu. Kalau di sananya sih di tempat airnya di kali banyak sih, cuman jauh kesini mah jauh gitu maksudnya. Ini kebun warga nih masih banyak rumputnya. Ini kebun serba ada nih namanya ya, ini kebun serba ada tuh sana tuh ya. Alhamdulillah tuh ya. Kita cari pemandangan aja dulu ya. Nah, kita ke sini dulu. Ini kalau udah terurus memang bagus sebetulnya. Bagus sekali. Kalau tanahnya sih subur, tanamin apa aja bisa. Tinggal maunya aja di sini sebetulnya mah. Tanamin singkong, ubi, padi pun bagus kalau nggak ada penyakit mah. Zaman Pak seperti cengkeh juga bagus tuh, kelapa bagus tuh, tinggi lagi kelapanya, tinggi banget, udah berapa meter di sana tuh ya, menjulang, sangat menjulang, sudah ini rumah warga. Ini sebetulnya saya ini ada di bawah ini, kalau rumah di atas. Kalau air yang barusan kita lihat di talang itu dari sana tuh, sana tuh jauh sekali tuh sana. Jauh ambilnya itu. Ini pohon-pohon cengkeh nih tuh, cengkeh ya. Kalau lagi musim mah alhamdulillah sih, cuman kalau cengkeh itu lama 4 tahun baru berbuah. Makanya nih para petani ini sulitnya seperti itu. Selagi musim memang alhamdulillah banyak, tapi harganya murah. Coba waktu ke musimnya lama juga ya, sampai ada yang 3 tahun 4 tahun tuh baru berbuah ya. Ada juga sih misalnya 2 tahun tapi enggak begitu banyak buahnya, biasanya separuh berbuah separuh enggak gitu ya. Kalau selagi musim harganya dah turun murah. Ini bagaimana coba petani mau bisa bahagia kalau dipikirnya. Karena ini rumput-rumput seperti ini kan harus kita urus dengan benar-benar nih. Kalau ini kan rumputnya terlalu ini nih ya, terlalu lebat ini sebetulnya. Tapi alhamdulillah karena tanahnya tanah subur ya, tetap aja bagus ini.
kecing ini masih bagus, apalagi diurus tiap bulan gitu ya, yang udah jelas lah, nampak bagus aja. Ini kalau di sini nih, ini apa nih ya, kalau ini sebetulnya ini lajak nih ya. Nah ini lajak, ini katanya ini buat obat, ini sebetulnya lajak. Ini biasanya ada buahnya, enak juga nih buahnya nih sebetulnya. Lajak goah. Nah, kalau kata orang di sini mah raja goah nih, pohon bawahnya tuh. Itu. Ini yang diambil betinya nih. Dikali ini, dikali ini. Ini disediakan dikali. Kali dulu ininya tuh. Ini nanti diambil tuh, dijemur. Tuh, dibuat obat jamu lah gitu. Sebagusnya sebetulnya itu badan kesehatan. Kalau mau membiasakan seperti ini, ya badan sebetulnya sehat ya. Sehat selalu karena nggak ada barang kimia. Nah ini nih ketok kokak nih ya, ketok kokak tuh ya, paling ada buahnya berapa biji nih. Ini kokak ini tuh buat obat juga, ini kokak nih tuh. Apa ya, kita lihat ya, buah kokak sebagusnya nih sebetulnya tuh kokak nih tuh ya. Ini tuh kokak nih, cuman ini buahnya nggak ada nih. Oh ada 2 biji tuh. Buahnya seperti ini tuh. Ah ini dia nih buah kokak tuh ya. Nah, buahnya ada. Ini 2, ini tuh sana 2 tuh. Biasanya lo banyak ini tuh. Oh masih ada tuh di bawahnya tuh. Tuh. Buahnya juga tuh ya, ada tuh. Emang enak sih buat obat ini. Ini kalau nggak percaya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil buat obat ini. Enak ini. Ini enak nih. Tuh. Kita lihat ya. Tuh. Kalau sudah nggak percaya, kita makan obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Enak, waktu enaknya. Apalagi ya pakai lala makan ya. Nah, enak sekali nih. Dijual sama sambal. Biasanya sama ikan asin makannya. Enak kan. Menghilangkan racun juga bisa ini. Baru keracunan makan ini. Enak sih, nggak pahit nggak. Ya pahit dikit nggak wajar lah. Namanya juga obat ya. Mana tuh? Tuh. Raja buah tuh. Yang berbuah tuh, raja buah tuh. Kalau itu ada buahnya. Di sana ada rujuk tuh, sananya sah. Kayak tuh. Nah, ya. Nah, ini nih tuh. Rumputnya cuma banyak tuh. Kalau ke sana saya takut ada ular. Terlalu ini nih, turbat rumputnya. Kalau ini nih pungpurutan, tahu nggak sudah pungpurutan nih, pungpurutan. Ini yang suka nempel di badan, kayak lem loh, ngikut dia mah. Kalau ketabrak aja sama kita, nah dia pasti ngikut nih ke baju-baju. Tuh contohnya tuh, tuh, ya kan? Tuh banyak tuh, ngikut dia nih, sulit diambilnya nih. Tuh, itu. Ini bisa buat obat juga. Ya. Buat obat juga daunan digerus. Sehat.
Ini banyak sebetulnya buat obat-obat tuh. Seperti ini tuh. Pacing. Nih pacing nih. Ini pacing sebetulnya bermanfaat besar ini ya. Kalau di sini seperti dulu mah orang tua dulu kalau mau manen padi, ini dia ngambil ini dulu, pacing ya. Ngambil itu namanya dipipit ya, dipipit ya, pacing atau pakai menyan gitu, pakai apalagi tuh banyak tuh ya, campur-campurin tuh orang tua dulu kalau mau dipanen. Seperti kalau dulu mah panennya bukan digebot, dulu mah dietem namanya ya, dietem dulu mah. Makanya panennya juga setahun sekali dulu mah. Saya enggak, saudara-saudara, orang tua dulu panennya setahun sekali. Cuman sebelum di etem tuh dipanen, dipipit dulu. Diomongin di sawah gitu, kata orang tua mah kan itu padi itu seri, jadi dia tuh ada serinya. Setelah dipipit, besok paginya, misalnya sore dipipit nih, sorenya jadi malamnya semalam, besoknya dipanen. Nah itu jadi si padi itu ibaratnya ada ibu dan emaknya. Nah disimpannya di tempat pembibitan tadi ya. Nah, ini sudah nih yang namanya raja goah tuh, buahnya ini juga enak juga nih tuh, raja goah. Nah tuh ya, ini juga enak tuh betul itu, makan dikupas makan, termasuk makanan ongkoh, bergizi ongkoh, jadi berobat ongkoh, pakai masuk obat ke badan dan menghilangkan segala cara. Mau diabetes juga bisa, kolesterol juga bisa, bahkan yang mencret tuh bisa juga nih makan buah ini nih sebetulnya. Dan ininya betinya juga tadi bisa juga pakai obat tuh. Bagi orang tua dulu mah yang pada mengerti obat-obatan, nggak usah beli, ngambil begini-begini aja tuh ya. Tuh sana tuh pohon yang kayak yang gede tuh, yang bercabang dua tuh atas tuh. Ya sana tuh tinggi sekali tuh ya. Ini banyak nih buat obat-obat ini seperti ini nih. Ini namanya merdeka tuh ya, ini buat obat juga. Kalau bagi orang yang mengerti mah ya, di kampung itu sebetulnya sih serba ada, serba gampang lah gitu ya kalau buat obat-obat mah. Cuman kadang-kadang orang-orang seperti sekarang nggak mengerti gitu ya, maunya beli aja, padahal mah banyak buat obat-obatan. Kalau mau ngambil penting rajin, diambil, diiris-iris, dijemur. Ini raja tuh banyak tuh, pada dicari sebetulnya nih raja goah nih. Kami bilang juga raja goah. Bagaimana nggak mampu dia segala ngobatin apa ya, raja lah. Kita juga sebagai manusia kalau dibilang raja mah udah bagaimana coba, namanya juga raja. Udah pasti kan segalanya juga mampu lah gitu. Nah ini pun pohon-pohonan seperti ini juga sama, namanya udah masing-masing, udah diatur dari zaman dahulunya sebelum kita ya. Mungkin udah para wali, para nabi mungkin gitu ya, udah dikasih nama kan. Masing-masing ini yang dibilang raja goah ya ini. Berarti kalau di sini tumbuh-tumbuhan di sini tuh yang ada semua tuh
yang paling tinggi namanya ini raja ya, yang dibikin raja gua. Tuh lihat sudah ini kalinya juga nih kering tuh, pantesan kan kalau ke sawah tuh nggak ada air. Nah ini tuh kering ininya, tapi kalau sudah musim hujan ini gede banget ini airnya lumayan. Tapi kalau musim kemarau gini tuh nggak ada, paling ya buat mandi juga harus di bersih-bersihin dulu gitu ya, di pendung dulu gitu. Paling bisa juga pakai gayung gitu ya. Buat ngolah wudhu sih ada aja, alhamdulillah. Buat ngolah wudhu, buat mandi mah sedikit buat minum ada gitu ya. Cuman buat nyawa sulit tuh ya. Ini sebetulnya nih rorah besar sebetulnya nih. Mohon maaf ini ya, saya nih ikut foto-foto nih di tempat ini. Mohon maaf ke yang ada sini ya, mohon izin. Tuh saya ikut foto-foto buat cari pemandangan ya, buat orang-orang yang suka bekerja kantor gitu ya, bekerja yang jarang keluar gitu ya. Nanti buat iseng-iseng deh sambil duduk di meja kerjanya sambil lihat pemandangan kan, perasaan berjalan-jalan aja gitu. Karena ada hiburan seperti pemandangan gitu ya. Kalau pemandangan yang seperti yang lain-lain udah mungkin nama juga orang kaya mah udah nggak asing lagi gitu ya. Udah mobil mewah, rumah mewah, istri cantik ya enggak, duit banyak, nah bahkan kapal pun punya. Nah itu udah gak asing lagi dia kalau sudah itu mah oleh bagi orang kaya. Tapi kalau lihat yang seperti ini kebun seperti ini kan mungkin jarang lah ya. Buat apa katanya saya ke kebun cari apa. Tapi kalau dilihat dia di rumah sampai duduk atau di bangku tempat kerja misalnya ya nggak masalah ya kan. Kalau lihat ke kebun ya mau nggak mungkin lah kalau bagi orang banyak duit mah maunya ya ke kota-kota saja gitu ya. Semua juga begitulah, kalau kita selagi banyak uang mah kebun itu sebetulnya mah malas gitu ya. Kenapa malasnya? Ya banyak nyamuk, tapi di kota juga sih banyak nyamuk sebetulnya. Banyak nyamuk, banyak batu-batu seperti itu. Oh, coba lihat. Bagi orang petani seperti ini, tuh yang kita injak di batu, bukan aspal. Kalau kita ya biasa mah ya bisa terpeleset lah. Tuh. Di sawah-sawah warga nih, tuh yang gunungnya tuh, pemandangan gunung. Itu Gunung Hasupan ini ya. Tuh. Gunung Hasupan di sana tuh. Namanya ada kabut dikit tuh. Ini saung-saung warga nih. Ini. Ke sebelah sini ya. Ini kalau ini tuh yang tadi tuh sebetulnya tuh rorah yang tadi tuh ya. Tapi kalau diurus di bendung pakai talang ya bisa juga ke sini tuh ya. Seperti inilah bisa juga tuh. Dibilang kecil ya nggak kecil amat, dibilang gede juga nggak gede amat, sedang lah. Ibarat air segini mah buat mandi lah gitu ya, ibaratnya segitu mah. Kalau buat nyawah mah segini bang luasnya nggak mungkin kuat tuh. Yang belah sana ya, dari sana juga ada di sana tuh ada rorah kecil tuh
Yang naik ke sini tuh roda dari sana. Kalau yang di sini ya air dari sini sedikit gitu maksudnya ya. Tuh, lihat ini roda yang tadi ini di bawah nih tuh. Ini sekarang saya udah ada di atas. Tuh roda yang di bawah tuh kering tuh ya. Airnya dikit doang, paling buat ngambil wudhu doang. Kalau wudhu mah ada. Ini sawah-sawah roga nih tuh. Kalau di sini sawahnya seperti ini tuh. Tuh ya, dari sana sini tuh paling berapa meter tuh. Nggak bisa pakai kerbau juga nih, pakai sapi nggak bisa tuh, apalagi sapinya 2 seperti orang-orang. Ya itu segini doang tuh, batu lagi tengahnya tuh. Batu gede-gede nih. Mungkin saudara-saudara yang memerlukan batu gitu ya, di daerah sini banyak nih, banyak. Bilang aja nih ya sama Pak Masud gitu ya. Cari Pak Masud ya. Orang mana? Orang Tinggul. Desa mana? Desa Sangyangdet, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kalau perlu batu boleh, banyak sih, masih banyak batu. Berapa lah per kilonya boleh, per kubik berapa gitu. Nah tentunya ya mungkin agak lumayan harganya karena jauh kan, jauh ke jalan ya. Ini jalan, ini galangan ini seperti ini tuh, batu semua tuh. Nih, ini batu nih, ini batu semua. Kalau pemandangannya sangat indah lah ya tuh. Nah ini yang ini nih gunung ya tuh, ini gunung kecil di bawah jalan seperti ini. Kalau kesananya tuh ke sana tuh, yang dibilang gunung apa tadi tuh, Pulau Sari itu tuh ya, baru kelihatan tuh, soalnya ini memang nggak ada kabut. Kalau deketin ini bagus sekali itu gunung Pulau Sari itu, tinggi besar juga. Di sini sana tuh nyambung ya tuh, gunung sampai Gunung Hasipan namanya tuh. Gunung Hasipan tuh di sana tuh, tinggi ya tuh. Nah terus tuh ya, tinggi juga sih itu, boy, tinggi dan besar juga. Nah ke sana tuh ke daerah apa tuh ya, gunung apa tuh namanya tuh, tengah laut tuh, Krakatau. Di sana tuh Krakatau. Kelihatan juga sih, cuma sedikit doang tuh ya. Ada tuh yang Krakatau. Kabut, ada kabutan. Pemandangan sih aduh sangat indah nih. Sawah-sawah di sini tuh. Ini warga sedang apa nih, nggak pada ke sawah kali ini. Sedang istirahat mungkin. Tuh ya. Nah kalau di sini mah ada gandul juga seperti ini tuh. Gandulnya gandul zaman dulu ini mah. Dari pertama kali ada mungkin ini mah ya. Bukan gandul-gandul seperti sekarang. Tuh. Pohonnya juga begini atas tuh. Ya, tuh lihat tuh. Sampai ke bawah udah beberapa meter tuh. Ada yang kecil seperti ini tuh. Berbuah juga tuh ya. Namanya gandul, kalau di kota mah gedang. Enak juga tuh buat nyayur. Kalau sini mah khususnya mah buat dimakan aja ya. Gampang ngejual. Walaupun kagak punya duit, walaupun susah duit, tetap pikirannya buat makan aja. Segala apa juga ditanam buat makan, itu aja. Kalau buat jual mah kalau ada sisanya, sisa dimakan baru dijual, itu pikirannya. Enggak seperti
di daerah orang-orang gitu ya. Kalau sekali nanam misalnya paling sedikit 4 hektar 5 hektar gandul, nah itu kan buat dijual gitu, kalau dimakan bakalan habis ya. Karena tempatnya ada kalau bagi orang lain mah. Nah, kalau di sini mah hanya sederhana saja, kadang punya gandul 10 batang juga ya, tanahnya kan tanah orang kadang gitu kan. Gimana ini sulit di ininya ya, jadi harus serius lah kalau mau ya ngebon ya, serius tuh, jangan kemana-mana. Kalau pikirannya sini ke situ nggak bakalan berhasil. Tuh saudara-saudara tuh, lihat tuh, padi udah begini tuh, airnya kagak ada, kasihan kan kalau dipikir. Airnya yang sulit nih, kering sekali. Sebetulnya sih masih memerlukan air sih sedikit mana, tapi udah nggak ada airnya apa gimana. Nah di sini tuh ada kuburan juga tuh ya, nah, ada kuburan tuh, kuburan orang-orang yang kampung ini nih, apa namanya tuh, Kodo Odeng ya, buat orang-orang Kodo Odeng tuh. Ke sana kampungnya tuh, ke bawah kampung tuh ya. Ih, pemandangan ini indah sekali ya. Baik, sangat luas tuh ya. Lihat pemandangan di sana. Ya Masya Allah, ya Allah. Kalau semua orang menyadari alam kita ini sebetulnya air juga nggak bakalan kering, nggak bakalan. Kenapa? Karena air itu kan dari pepohonan, kita urus pohonan itu misalnya itu ya, jangan ditebangin sembarangan gitu, misalnya ngatur atau bisa subur betulnya. Nah mungkin ya namanya juga manusia ya, kebutuhannya masing-masing, pikirannya juga bukan masing-masing ya, akhirnya yang di gunung ya ditebangin gitu ya, yang dekat-dekat kampung pun apalagi punya sendiri ya ditebangin juga. Gimana coba? Akhirnya apa, caranya semua dia yang nebangin pohon-pohon tuh, akhirnya sama-sama juga kagak cukup juga ya. Orang lain juga yang tidak merusak akhirnya kena dampaknya juga. Karena itulah manusia-manusia yang tidak menyadari hidupnya itu, jadi sembarangan saja, asal jadi aja, jadi apa misalnya ya, jadi uang gitu misalnya kan. Nah, jadi uang juga harus dipikir dulu. Terus seperti kita mah gimana kemanfaatannya misalnya kan, uang ini hasilnya dari mana, nah, itu kita pikirkan. Apalagi kita pakai ya ngempanin anak istri kita, aduh kalau caranya yang kurang baik misalnya menebang pohon-pohon yang di hutan itu kan, itu milik pemerintah itu namanya ya, jadi nggak boleh. Pemerintah diurus biar bagus, kita yang nanamin, kita yang nebangin sembarangan, akhirnya manfaatnya kagak ada gitu ya. Kalau ada manfaatnya akhirnya kenapa ya, seperti itulah kita tidak berpikir dengan baik bahwa ini air dari mana, untuk siapa ya.
air bisa besar itu kalau di musim kemarau ya itu dari pohon-pohonan yang gede tuh, baru dia bisa mengeluarkan air. Kalau yang kecil belum bisa, untuk dia sendiri juga masih memerlukan air gitu. Kayaknya kita ada dampaknya semua, yang mau nyawa sulit gitu air ya, air minum juga sulit. Coba pikir, ini salah kita sendiri. Itulah kira-kira sudah ada ya. Yang ini saung. Enak banget nih untuk meneduh. Iya tuh, udah disediain nih. Ini buat ngebot ya, alat ngebot. Di sini nih, enak sekali ini buat neduh. Boleh dong neduh di sini. Tuh ini kebun-kebun warga nih yang masih kalau sini mungkin masih utuh sih gini ya. Banyak kebun itu belum tebangi gitu maksudnya. Tuh lihat lagi sana ya. Tuh itu yang dibilang kuburan tadi tuh itu. Nah, tuh gunung juga kelihatan juga sini tuh ya. Sana tuh. Nah, ini coba jadi sudah banyak batu nggak seperti ini. Batu besar nih batu tuh, kita mundur ya dikit ya. Tuh ya, enak ini buat main-main ini. Batu-batu ini tuh gede juga nih. Kalau dihancurin ini berapa truk tahu nih. Ini satu batu segini tuh, belum batu yang ini tuh. Ini gede juga tuh itunya. Nah, kalau kita putar-putar sana sini tuh gede itu. Ada juga di sana yang paling gede bener-bener, nanti kita ada waktu kita lihat ya. Batu yang gede sudah kalau pengen tahu batu yang gede di sana ada, nanti kita cari di sana tuh, di gunung-gunung sana ada. Duh gede banget, segede rumah lah gitu. Jalan ini tuh, Masya Allah ya. Kalau orang yang sudah lekrok, waduh. Kalau bisa nih yang seperti ini, batu semua ini, batu nih yang diinjek ini batu semua nih. Tuh ya, batu-batu nih. Tuh pemandangan yang sangat indah. Kalau di sini tuh ya, lihat ini udah dipanen tuh ya, tuh lihat tuh sebelah sini sudah dipanen tuh ya. Yang sebelah sana tuh baru hijau ya kan, jadi itu yang kita lewatin. Nah di sini pun lewat yang sudah dipanen ini tuh baru hijau juga. Nah makanya kenapa seperti ini ya, tadi airnya tadi ya nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus malah nggak kebagian airnya kita kerja tuh sia-sia gitu ya. Nanam padi nggak ke airnya mati lah. Jadi harus beriringan dengan air. Sini semua nih baru hijau nih ya. Separuh hijau, yang belah sana sekali tuh sudah dipanen juga tuh ya. Tuh. Berarti duluan ditanaminya duluan.
rumput-rumputnya sangat lumayan lebat sekali gitu. Sini kalau lihat-lihat ya pemandangan di sini. Kita kesini lagi di sini tuh, lihat kebun sini tuh, banyak rumput. Nih. Insya Allah. Tuh. Banyak rumput-rumputnya. Ya. Di sini sih udah bukan sawah lagi nih. Kebun lebat sekali nih, pohon ya. Sudah, kita naik lagi sana. Ini selalu serem sini mas ya. Serem sudah. Kalau bisa terang. Allahu Akbar. Nah, ya. Ini tanamin apa nih? Cikur. Kuning. Ya. Ini dia. Tuh. Udah meot begini tuh. Loncanya tuh. Kan ada air. Seperti ini sudah tuh gunung yang bilang Gunung Pulasari tuh ya. Sangat indah tuh sebetulnya tuh Pulasari ya. Pemandangannya sangat indah. Sudah ya, karena ini udah terlalu siang, kita akhiri saja dulu ya. Cari pemandangan kita. Besok kita sambung lagi ya. Kita akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.